Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Biadi Kalhoir dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan mengonfigurasi dari topologi di atas terdapat ISBA, ISBB, ISPC. Di sini kantor Jakarta kita akan mendapatkan internet dari ISBA dan ISBB. Kemudian di router 1 kita akan mengonfigurasi simple PCI, AP, VAP, dan L2TP yang klien. Kemudian di kantor Surabaya kita akan mendapatkan internet di ISPC dan L2TP server. Kemudian di router 2 kita akan mengonfigurasi AP. Pertama-tama di sini kita akan mengganti nama, membuat password, dan menyalakan rumunnya. Di sini saya akan membuat nama dengan nama JKT Office Dika. Kemudian kita akan membuat password yang kita inginkan. Di sini saya membuat password dengan password XI TKJ 2. Dan kita nyalakan rumunnya. Kemudian di router 2, 3, dan 4 kita lakukan hal yang sama seperti di router 1 tadi dengan mengganti identity router 1, kantor Surabaya, dan juga router 2 dengan password yang sama dan juga menyalakan rumunnya. Setelah kita rumun dan hasilnya akan seperti ini di dalam satu PC. Kemudian kita pilih IP, klien, kemudian kita DHCP Ether 1 dan Ether 2 agar bisa mendapatkan network dari ISPA dan ISBB. Kemudian kita buat IP dengan address 192.168 titik absen kalian tambah 5.1 plus 24 dengan Ether 3. Kemudian kita buat lagi address 192.168 titik absen kalian titik 1 plus 24 dengan Ether 4 yang mengarah ke PC. Kemudian play OK. Lalu kita buat DHCP server. Kemudian kita pilih Ether 3 dan buat lagi kita pilih Ether 4. Kemudian kita pilih firewall, kemudian tambahkan, lalu action general, kemudian kita pilih out interface Ether 1, actionnya masquerade, lalu apply OK. Dan kita buat lagi firewallnya dengan out interface Ether 2 dan actionnya masquerade. Kemudian kita akan menuju ke router 1 Dika. Di sini kita akan DHCP klien Ether 3 agar bisa mendapatkan internet dari router kantor Jakarta. Kemudian kita pilih IP, firewall,
Kemudian kita tambahkan dengan auto interface Ether 3. Actionnya kita pilih Masquerade, kemudian apply OK. Kemudian kita buat IP dengan address 192.168.10 ditambah absen kalian, hasilnya 1.1/24 dengan interface bulan 1. Kemudian apply OK. Lalu kita menuju ke wireless dan mengaktifkan bulan satunya. Kemudian kita buat security profile, kita kasih nama Dika, kemudian kita modenya dynamic cache, kemudian aktifkan yang dua di atas, lalu tambahkan password sesuai keinginan kalian. Di sini saya akan menambahkan password dengan nama SMKN1 Lego. Jika sudah, apply OK. Kemudian kita menuju ke Wi-Fi interface, lalu kita klik dua kali di bulan 1, kemudian kita pilih mode AP Bridge, dan SSID nya kita akan mengisi dengan nama AP Dika 1. Kemudian security profilnya kita pilih Dika, kemudian apply OK. Kemudian di sini kita akan membuat lagi yang virtual, kemudian pilih modenya AP Bridge, SSID nya kita kasih nama dengan nama VAP Dika 2. Lalu kemudian kita apply OK. Kemudian kita pergi ke IP address dan membuat IP lagi dengan IP 192.168.20 ditambah absen kalian, kemudian .1/24. Kemudian kita pilih interface dengan bulan 2, kemudian apply OK. Lalu kita pergi ke DHCP server, pilih setup, kemudian bulan 1 kita next sampai sukses, dan juga bulan 2 nya kita juga next sampai sukses. Kemudian kita pergi ke Hue, kemudian kita pilih Coilist, kemudian tips namanya kita ganti menjadi download, dan modenya kita ganti PCI, lalu rate-nya kita ganti menjadi 1M, kita batasi menjadi 1M, dan kita pilih DST address, lalu apply OK. Kemudian kita tambah lagi, kita ganti nama menjadi upload, kita pilih modenya PCV, lalu kita batasi 1M, dan kita pilih SRC address, lalu pergi ke simple view, lalu kita pilih tambahkan, lalu pilih general, lalu namanya kita ganti menjadi HP siswa, dan kita targetnya pilih bulan 1.
dan kita batasi 512 kbps target download dan target upload. Kemudian kita pergi advance, kemudian tipenya kita pilih download, upload, dan download. Lalu kita apply OK. Kemudian kita tambahkan lagi, kita pilih general, namanya kita ganti menjadi PAP tamu, dan targetnya kita pilih bulan 2. Lalu kita batasi 25 kbps target download dan target upload. Kemudian kita pilih upload dan download lagi dan apply OK. Di sini tadi saya lupa mengasih password di VAP. Kita pilih security profile, kemudian kita tambahkan namanya, kita ganti, dan modenya kita pilih dynamic cache. Kemudian kita beri password sama seperti kayak yang tadi, SMKN 1 Lego. Kemudian kita apply OK. Lalu di bulan 2 kita tambahkan security profilnya menjadi 32. Dan ini hasilnya AP dan VAP saya, dan sudah saya speed test juga. Lalu kita pergi ke kantor Surabaya, kita pergi ke DHCP client, lalu kita DHCP Ether 1 agar bisa mendapatkan internet. Kemudian kita pilih IP, kemudian kita masukkan address atau IP kita dengan IP 192.168 titik absen kalian ditambah 7.1 flash 24 dengan Ether 2 yang mengarah ke router 2 yang nantinya akan mengarah ke router 2. Kemudian kita pilih IP lagi, DHCP server, DHCP up, dan pilih Ether 2, lalu next sampai sukses. Kemudian kita menuju ke router 2, pilih IP, DHCP client, lalu kita tambahkan, pilih Ether 2, kemudian apply OK. Lalu kita firewall agar bisa mendapatkan internet dengan auth interface Ether 2. Aksinya kita pilih Masquerade, lalu apply OK. Kemudian di Surabaya tadi saya lupa menambahkan firewallnya, kita pilih firewall, kemudian NAT generalnya, auth interface-nya kita pilih Ether 1, lalu aksinya kita pilih Masquerade, kemudian apply OK. Kembali lagi ke router 2. Di sini kita buat IP dengan IP 192.168 ditambah 10 ditambah absen kalian, kemudian titik 1 flash 24. Interface-nya kita pilih bulan 1.
kemudian apply OK, kemudian kita menuju ke wireless, lalu nyalakan dan satunya, kemudian kita buat password di security profile dengan nama Dika, modinya kita pilih dynamic cache dan aktifkan dua di atas, WPA dan WPA2. Kemudian kita masukkan password dengan sesuai keinginan. Di sini saya masukkan password SMKM 1 Lego. Kemudian kita apply OK. Lalu kita menuju ban 1. Modenya kita pilih AP Bridge. Lalu SSID-nya kita pilih, kita beri nama dengan nama AP33. Lalu security profile-nya kita pilih dengan kita pilih Dika. Kemudian kita apply OK. Lalu kita pilih IP DHCP server, kemudian kita DHCP setup bulan 1, next sampai sukses. Dan ini hasilnya konfigurasi AP di router 2 dan sudah saya speed test juga. Kemudian kita kembali ke router Surabaya. Di sini saya akan membuat L2TP server di router Surabaya. Kita pilih PPPP, kemudian L2TP server, kemudian kita aktifkan L2TP servernya, kemudian kita pergi ke Scratch, ditambah kita namakan L2TP Dika. Kita beri password 111, kemudian kita modenya pilih L2TP, kemudian local addressnya kita isi 11.11.11.1, kemudian remote addressnya 11.11.11.2. Kemudian kita apply OK. Kemudian kita menuju ke router 1, dimana kita akan membuat L2TP kliennya. Kita pilih PPP, lalu tambahkan L2TP client, kemudian kita pilih dial out, kemudian kita connect ke IP client yang ada di kantor Surabaya. Kemudian kita isi usernya sama seperti yang berada di server tadi, L2TP Dika. Kemudian passwordnya juga sama 111. Kemudian security profile-nya kita pilih default. Kemudian kita, jika sudah selesai, kita apply OK. Lalu di sini di IP address akan muncul nama L2TP dengan address 11.11.11.2 11.11.1. Selanjutnya di sini kita akan melakukan routing. Di sini biar mempersingkat waktu, videonya kita cepetin.
Jadi tujuannya routing itu biar bisa komunikasi antara router satu dan router lainnya, seperti R1 bisa komunikasi dengan kantor Surabaya, kantor Jakarta, dan R2 dan sebaliknya. Setelah semuanya selesai, kemudian kita akan melakukan pengecekan berhasil atau tidaknya routing tadi. Di sini saya akan memasukkan IP router 1 dengan ping IP router 1, kemudian kita cek berhasil. Kemudian kita masukkan lagi IP kantor Surabaya, kita cek juga berhasil. Lalu kita masukkan lagi IP router 2 dan kita cek berhasil. Kemudian di router 1 kita masukkan IP kantor Jakarta, dan berhasil. Kemudian kita masukkan IP router Surabaya atau kantor Surabaya dan berhasil. Kemudian kita masukkan lagi IP router 2 dan berhasil. Selanjutnya kita menuju kantor Surabaya. Lalu kita masukkan IP kantor Jakarta. Lalu kita cek dan berhasil. Kemudian kita masukkan lagi IP dari R1, lalu cek kita berhasil. Kemudian kita masukkan lagi IP dari R2 dan berhasil. Kemudian yang terakhir kita menuju ke R2, kita masukkan IP kantor Jakarta, kita cek lalu berhasil, dan masukkan lagi kantor R2, lalu kita cek berhasil. Dan yang terakhir masukkan kantor Surabaya, cek dan berhasil.